Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit berbagi dengan Bapak Ibu Guru tentang Moodle. Sebetulnya apa sih Moodle itu? Di Wikipedia kita bisa melihat definisi Moodle. Di situ dijelaskan Moodle atau biasa disebut dengan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment atau paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogik. Ya, itu adalah penjelasan singkat tentang Moodle. Intinya Moodle itu adalah aplikasi e-learning berbasis web yang biasa digunakan untuk sarana pembelajaran, khususnya menggunakan sistem LMS atau Learning Management System. Kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di Moodle? Di sini dijelaskan Moodle memiliki fitur yang tipikal dimiliki LMS pada umumnya, ditambah beberapa fitur unggulan. Fitur-fitur tersebut adalah assignment submission, kemudian forum diskusi, unduh arsip, peringkat, chat, kalender online, berita, kuis online, dan wiki. Kemudian beberapa plugin yang ada di Moodle yaitu aktivitas, termasuk di dalamnya ada permainan matematika dan kata, kemudian jenis-jenis sumber daya, jenis-jenis pertanyaan, jenis-jenis pengisian data, tema bergambar, metode autentikasi, dan penyaringan konten. Kemudian kalau Bapak Ibu Guru ingin belajar secara mandiri, kita bisa mengakses moodle.org. Di sana banyak diskusi tentang bagaimana menggunakan Moodle. Atau mungkin kita bisa googling di internet, banyak artikel atau tutorial-tutorial tentang Moodle. Nah, tidak panjang lebar lagi. Di sini kita akan sedikit mengenali bagaimana media pembelajaran di SMKI Salam Jambewangi menggunakan Moodle. Nah, untuk pertama kali ketika kita mengakses Moodle, biasanya di address bar kita diminta untuk mengisikan alamatnya, seperti kita waktu ingin membuka sebuah situs website. Nah, di sini berhubung Moodle yang saya pakai ini yang kita pakai ini masih berada di lokal komputer atau lokal host, maka kita di sini mengetikkan localhost. Ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuka Moodle. Jadi di sini ketika kita mengetik localhost kemudian enter, atau mungkin nanti kalau sudah di dalam jaringan biasanya kita mengetikkan alamat di mana Moodle itu diinstal di suatu komputer atau alamat IP-nya. Misalkan ini 192.168.88.99. Itu adalah contoh penggunaan Moodle yang sudah disetting dalam sebuah jaringan. Ketika masih dalam sebuah komputer lokal atau localhost, maka cara pemanggilannya hanya dengan mengetikkan localhost, kemudian di enter. Nah, setelah tampilan pertama ini terlihat di sini, dari sisi pengguna, jika kita ingin masuk ke dalam Moodle,
dibutuhkan satu username dan password untuk pertama kali login. Karena di dalam Moodle itu ada beberapa hak akses. Contohnya yaitu ada seorang administrator yang mengelola hak akses dalam Moodle tersebut, di mana setiap hak akses memiliki beberapa perbedaan, baik mungkin contohnya seorang siswa dan seorang guru hak aksesnya pasti beda. Kemudian ada guru yang bisa mengedit beberapa fitur Moodle atau mungkin hanya memiliki keterbatasan tidak bisa mengedit. Plus ada seorang administrator sebagai pengatur dalam sebuah website. Nah, untuk login ke dalam Moodle kita tinggal klik tulisan login yang ada di sini maupun yang ada di bagian bawah. Kita klik saja. Ini adalah tampilan form loginnya. Ketika kita sudah memiliki username dan password, kita tinggal memasukkannya di sini di bagian login. Nah, kalau kita belum memiliki username ataupun password, berarti kita pertama kali ke sini, maka kita harus mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan username dan password. Caranya sangat mudah, kita tinggal klik silahkan daftar untuk menjadi anggota baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan beberapa form. Kita isi saja, contohnya misalkan nama pengguna Arif, passwordnya, kemudian alamat emailnya, kemudian 2 kali kita ketik emailnya, kemudian nama depan, nama belakang, kotanya, kemudian negara. Nah, ketika semua form yang tersedia sudah kita isi, kita tinggal klik buat keanggotaan baru. Nah, ketika muncul peringatan seperti ini, berarti itu menandakan bahwa penulisan nama pengguna atau username tidak diperbolehkan ada huruf kapital. Kita harus mengubahnya ke huruf kecil semua. Nah, ketika kita klik buat keanggotaan baru, kemudian beberapa saat akan muncul pesan seperti ini. Kita klik lanjut saja. Nah, dari sisi user, kita sudah melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota dalam e-learning. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan username dan password tersebut? Nah, pendaftaran kita akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh seorang administrator supaya kita memiliki akses ke dalam Moodle. Misalkan seorang administrator nanti akan melakukan konfirmasi terhadap pendaftaran anggota baru. Kita login dulu sebagai administrator di sini.
Nah, ini adalah tampilan halaman administrator seorang administrator e-learning atau maupun website. Jadi sebuah website sama juga seperti ibaratnya rumah kita. Jadi sebuah website juga memiliki tuan rumah yang biasa kita sebut dengan administrator, di mana seorang administrator memiliki hak akses untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan maupun konten website tersebut. Nah, setelah ada user melakukan pendaftaran baru, seorang administrator harus melakukan konfirmasi dulu supaya user tersebut bisa menggunakan username dan passwordnya untuk melakukan akses masuk ke dalam website. Nah, contohnya seperti ini. Pada site administration, kita cari user baru yang melakukan pendaftaran. Nah, di sini sudah kelihatan ada satu user yang belum dikonfirmasi. Nah, user ini ketika belum diklik confirm oleh seorang administrator, dia tidak akan bisa menggunakan username dan password yang telah dia buat saat pendaftaran. Maka untuk dapat melakukan akses ke dalam Moodle oleh administrator harus dikonfirm dulu. Nah, ketika sudah dikonfirmasi oleh administrator, maka user ini atau pengguna baru ini dapat login menggunakan username dan password yang telah dia buat tadi. Contohnya seperti ini. Kita login sebagai user. Nah, ini adalah tampilan halaman seorang user ketika dia baru pertama kali login. Di sini ada navigasi di sebelah kanan yang nantinya di sini akan menampilkan beberapa kursus, atau mungkin kalau kita di SMKI Asalam Jambewangi nanti akan tampil beberapa pelajaran yang diikuti jika dia sebagai siswa, atau mungkin diampu jika user tersebut sebagai guru. Nah, kita kembali ke halaman administrator. Kemudian di sini pada bagian kursus atau mungkin pelajaran, contohnya di sini sudah ada beberapa pelajaran produktif TKJ yang sudah saya gunakan untuk UTS kemarin. Misalkan saya klik Diag PC 1. Ini adalah mata pelajaran diagnosis permasalahan PC khusus di kelas 10 TKJ 1, karena kelas 10 TKJ ada 2 rombel, otomatis harus dipisah, dibuatkan kelas sendiri karena jumlah daftar atau muridnya pun pasti berbeda. Nah, ini adalah tampilan
sebuah pelajaran atau kursus dalam Moodle. Di bagian tengah ini adalah merupakan agenda pembelajarannya. Jadi nanti seorang guru ketika sudah didaftarkan, sudah daftar kemudian sudah dimasukkan ke dalam sebuah pelajaran oleh administrator, seorang guru nanti akan berhak mungkin memberikan materi atau mungkin memberikan ujian atau mungkin melakukan tes, baik itu tes berupa tes tulis atau mungkin di sini kita bisa menginputkan nanti berupa audio, video dan lain-lain. Nah, untuk menampilkan hal tersebut kita tinggal klik turn on ini, turn editing on. Maka setelah kita klik turn editing on, maka di sini akan muncul beberapa tombol baru yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan Moodle. Nah, di sini akan langsung muncul. Kalau kita ingin mengedit, kita tinggal klik di sini, edit section dan lain-lain. Kemudian jika misalkan ketika seorang guru ingin menambahkan aktivitas atau baik itu berupa materi atau mungkin ujian, kita tinggal klik add an activity or resource. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul beberapa menu pilihan yang kita bisa gunakan. Contohnya assignment. Ketika kita klik di sini akan muncul beberapa penjelasan. Nah, kalau mungkin dalam bahasa Inggris kita kesulitan, coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini akan tambahkan sumber aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini assignment masih bahasa Inggris ya. Ya, kita harus sambil belajar bahasa Inggris juga. Nanti kita tanya Bu Evi. Kemudian di sini ada assignment, ada attendance atau daftar hadir, kemudian ada choice, ada database, ada external tool, ada quiz. Nah, yang ini yang nanti akan sering kita gunakan. Quiz di sini bisa berupa pilihan ganda atau mungkin IC dan lain-lain. Atau mungkin kita bisa menambahkan di sini buku, file, folder dan lain-lain. Itu contoh penambahan sebuah aktivitas atau sumber daya ke dalam satu mata kursus atau mata pelajaran. Nah, seorang user, baik itu guru ataupun murid, dia tidak, setelah melakukan pendaftaran, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sebuah mata kursus atau mata pelajaran sebelum seorang administrator memasukkan dia ke dalam sebuah pelajaran. Nah, contohnya tadi seorang user sudah daftar dengan nama Arif Wibowo. Nah, di pelajaran ini, diagnosis permasalahan PC, kita bisa cek penggunanya. Di sebelah kiri ini ada menu administrasi kursus atau pelajarannya. Kita bisa cek pengguna terdaftar di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengguna terdaftar sudah ada sekitar 1, 2, 3, sejumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, di sini belum ada guru sebagai pengampu mata pelajaran diagnosis permasalahan PC. Nah,
untuk melakukan memasukkan guru atau menyertakan guru ke dalam mapel tersebut, seorang administrator harus melakukan enroll. Di sini ada tombol enroll user yang gunanya untuk menyertakan seorang user dengan perbedaan hak akses. Karena tujuannya kita akan memasukkan guru, maka di sini kita pilih pengajar. Kemudian kita cari namanya. Nah, ketika sudah ketemu, kita tinggal klik daftarkan. Kemudian selesai mendaftarkan pengguna. Nah, maka secara otomatis pengguna bernama Arif Wibowo akan masuk ke dalam pelajaran ini. Nah, ini contohnya di sini hak aksesnya dia sebagai pengajar, sedangkan yang lainnya sebagai siswa. Ini adalah tampilan dari sisi administrator. Nah, kemudian bagaimana tampilan pada sisi si user Arif Wibowo tadi? Kita cek di sini. Kemudian kita refresh. Nah, inilah tampilan pada sisi seorang guru. Ya, secara otomatis ketika oleh administrator guru tersebut sudah dimasukkan ke dalam sebuah atau didaftarkan ke dalam sebuah mapel atau mata kursus, maka secara otomatis di sini akan muncul daftar mata pelajaran atau mata kursus yang diampu oleh guru tersebut. Atau mungkin kalau dia sebagai siswa, di bagian ini akan otomatis muncul semua daftar mata pelajaran yang diikuti oleh siswa tersebut. Nah, perbedaannya seorang siswa dan seorang guru tentu punya hak akses berbeda. Nah, pada bagian halaman guru ini, otomatis di sini ada beranda situs, kemudian halaman situs, kemudian kursus yang saya ikuti. Kemudian untuk melakukan penginputan materi atau mungkin ujian atau tes, sama seperti di bagian administrator tadi, kita tinggal klik edit halaman ini. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa menu bantuan seperti tadi. Nah, misalkan kita klik dulu di akuisisi 1 ini. Nah, maka secara otomatis akan muncul detail dari mata pelajaran ini, diagnosis permasalahan PC. Kemudian kita bisa lihat pada navigasi sebelah kiri, di sini adalah navigasi mapel tersebut. Jadi kita bisa cek di sini diagnosa permasalahan PC ini pesertanya siapa saja. Kemudian badge itu adalah lencana atau mungkin pialanya, kemudian general secara umum 7 Oktober sampai kemudian di sini ada 15 Desember. Administrasi kursusnya di sini kita bisa cek ubah pengaturan pengguna dan lain-lain. Misalkan ketika kita berperan sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru, maka kita bisa melakukan ini, pemeriksaan terhadap siswa-siswa yang mengikuti pelajaran kita pada pengguna terdaftar. Nah, di sini. Nah, jika mungkin setelah kita cek mungkin masih ada anggota atau siswa yang belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan klik enroll user ini. Kemudian kita terapkan posisinya atau statusnya sebagai siswa. Kita tinggal
mengetikkan namanya pada menu pencarian ini, kemudian kita klik cari. Setelah itu kita daftarkan dia, kemudian kita klik selesai mendaftarkan pengguna. Kemudian pada sisi bagaimana cara memberikan materi, kalau kita mungkin ingin melakukan pembelajaran secara online. Nah, di sini kita tinggal menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Sama seperti tadi, di sini Bapak Ibu guru bisa memilih akan memberikan apa. Misalkan file atau mungkin buku berupa e-book, PDF mungkin, atau mungkin yang lain-lain, terserah. Silahkan dieksplor sendiri nanti beberapa aktivitas di sini. Nah, yang sering saya gunakan yaitu SCORM packet ini, yang saya gunakan untuk ujian mid kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Saya tambahkan SCORM package. Nah, di sini akan muncul beberapa form yang harus saya isi. Contohnya misalkan saya tulis ujian mid ganjil 2016 2017. Deskripsinya apa? Ujian tengah semester ganjil, diagnosis permasalahan isi. Ini opsional, terserah Bapak Ibu ingin mendeskripsikan mapel yang diampu. Kemudian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kalau kita sudah membuat package-nya, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita upload ke dalam server. Bagaimana cara menguploadnya? Kita tinggal browse di sini. Kemudian kita cari package-nya. Nah, quiz. Soal mid ganjil diagnosis PC. Ini ujian tengah semester. Nah, ini kita klik, kemudian kita open. Setelah muncul tulisan seperti ini, kita upload list file. Nah, package-nya sudah berhasil kita upload ke dalam server. Kemudian kita tinggal klik simpan dan tampilkan. Nah, kalau ingin kita melihat package yang sudah kita upload tadi, kita tinggal klik. Kita ingin melihat secara preview atau normal, di sini ada pilihan, kemudian kita klik enter. Nah,
Ini adalah tampilan package tadi berupa soal ujian mid ganjil. Di sini diterangkan ada keterangan tentang soalnya, yaitu jumlah soalnya 30, nilai totalnya 100, KKM rata-ratanya misalkan 75%, KKM-nya 75, waktunya pengerjaan 1 jam. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita tambahkan tentang siapa pembuat soalnya. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian karena soal ini nanti yang mengerjakan siswa, contohnya seperti apa? Kita klik continue di sini. Nah, ketika diklik continue, otomatis waktu langsung berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat contoh soalnya, beberapa yang berhubungan dengan kesalahan yang terjadi selama pos, kecuali misalkan dijawab network error. Kemudian kita next sampai soal terakhir. Nah, ini sudah pada akhir soal. Baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk disampaikan kepada siswa. Karena modelnya seperti ini, maka jika belum yakin terhadap jawabannya, jangan dulu mengklik akhiri. Tujuannya apa? Supaya siswa tersebut bisa melakukan pemeriksaan ulang terhadap jawaban-jawaban yang sudah ia pilih. Nah, apa yang akan terjadi jika siswa tersebut terlanjur melakukan pemilihan tombol akhiri? Nah, di sini akan ada muncul peringatan. Ada beberapa pertanyaan belum Anda jawab. Yakin ingin mengakhiri tes? Nah, di sini ada sebagai warning atau peringatan kepada siswa tersebut. Kalau memang sudah yakin dia ingin mengakhiri, ya tinggal klik yes, atau kalau ingin melakukan pemeriksaan tinggal klik no. Nah, ketika diklik yes, otomatis soal akan langsung tertutup dan muncul hasilnya seperti ini. Nilainya 4. Ketika dia tidak lulus, maka akan langsung muncul satu pemberitahuan, maaf, Anda belum lulus. Ini pemberitahuan kata-katanya ini juga opsional. Kita bisa melakukan pemberitahuan dengan kata-kata kita sendiri, bebas, secara opsional. Nah, ketika tesnya sudah berlangsung, maka kita bisa memeriksa hasil ujian atau tes tersebut pada sisi administrasi kursus. Di sini kita bisa cek, karena nanti tugas kita sebagai guru pasti memeriksa nilainya. Kita tinggal klik nilai di sini. Nah, di sini nanti akan kelihatan nilai semua peserta ujian atau peserta kursus yang telah melakukan ujian dengan mengerjakan soal yang telah kita berikan. Nanti akan muncul di sini semua nilainya. Kita tinggal, kalau kita ingin mengekspornya ke dalam Excel, kita tinggal pilih di sini export. Kemudian kita pilih Excel spreadsheet. Nah, di sini bisa kita pilih ujian mid ganjil, course totalnya, kemudian kita pilih unduh. Cukup simple. Jadi kita tinggal klik export, kita pilih kita ingin kita ekspor ke dalam format apa, kemudian kita pilih atau kita klik unduh. Saya rasa cukup
simple itu saja. Jadi kita tinggal sebagai seorang guru nantinya, karena mungkin Moodle di SMKI masih terbatas, mungkin digunakan pada ujian semester atau mungkin ujian harian. Saya rasa prosedurnya cukup singkat dan simpel. Kita tinggal memberikan materi, kemudian memberikan ujian, kemudian kita memeriksa nilainya, kita ekspor ke dalam Excel, kita unduh. Nanti yang tujuannya akan kita serahkan kepada masing-masing wali kelas. Kiranya tutorial kali ini saya akhiri dulu. Semoga kurang lebihnya bisa Bapak Ibu tambahi dan Bapak Ibu guru kurangi sendiri, bisa dieksplor sendiri, karena menunya cukup simple. Jadi kita tinggal klik di situ, apa yang ingin kita ketahui kita tinggal klik, nanti akan muncul pemberitahuannya. Akhirnya saya akhiri dulu. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.